Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunubi wal khataaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita terus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita malam hari ini. Selepas kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan membahas ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu mengalir dan sampai kepada kita sekalian, umat di akhir zaman. Amin ya mujibas sailin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin, masih berbicara tentang fadilah atau keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah kita baca pada minggu kemarin, masih di dalam kitab yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, sebaik-baik zikir, senikmat-nikmatnya zikir, selezat-lezatnya zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang senantiasa untuk memperbaharui iman. Fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbaharui iman. Karena iman itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, iman itu punya kelompok-kelompoknya. Kalau imannya para nabi setiap saat bertambah, iman para nabi, para rasul setiap saat bertambah karena mereka dibimbing oleh wahyu dan mukjizat. Lalu imannya para malaikat, kelompok para malaikat, imannya para malaikat tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga ada malaikat yang diperintahkan sujud sampai hari ini masih sujud, ribuan tahun masih sujud sesuai perintah. Itu iman para malaikat, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, imannya kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, kita manusia biasa. Iman yang terkadang bertambah, iman yang terkadang berkurang, dan kadang ada di tengah-tengah. Jadi tiga posisi.
Kalau iman sementara di atas, oh, rajin ibadahnya. Tapi ketika iman sementara di bawah, kadang muncul malas ibadah. Nah, iman kita, untuk menjaga stabilnya iman itu yang disampaikan oleh Nabi, jaddidu imanakum, mapobohulo imani, memperbaharui iman. Kalau pakai bahasa sekarang, di charge biar selalu stabil baterai keimanan. Bagaimana kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman itu, cara menjaga stabilitas iman itu? Kata Nabi, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semakin terjaga kualitas iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, adakanlah atau keluarkanlah atau bayarlah zakat badanmu. Jadi zakatilo badani, zakat badan. Apa zakat badan itu? Biqauli la ilaha illallah. Jadi zakat badan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau zakat harta, kita mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Zakat mal kita punya hisab dan haul yang ditimbang, dihitung. Ketika sudah masuk pada hisabnya, pada haulnya, keluarkan zakatnya. Maka badan ini pun ada zakatnya, dan zakatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Zakatilo badani uti lo wawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir, mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga di dalam Al-Quran itu, qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh bahagia, zakiyun, mereka yang mensucikan, membersihkan diri. Jadi orang yang bahagia itu tamengahu ita tahempo bersih pada batangalio. Orang yang gembira itu orang yang senantiasa membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Lalu membersihkan jiwa ini bagaimana? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Zikir kepada Rabb, berzikir kepada Allah. Zikir sama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah. Ma'ana biqari ya Jibril, dengan apa aku harus membaca ya Jibril. Diperintah lagi, Iqra ya Muhammad, baca. Dengan apa aku harus membaca ya Jibril? Lalu disampaikan pada ayat berikut, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhan siapa? Allah. Maka nama Tuhan itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad, Allah, 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 Allah. Itu yang berulang kali, sehingga bergetar tubuh Nabi Muhammad, berkeringat. Lalu dipanggillah Siti Khadijah, Zammiluni, selimuti aku, selimuti. Maka disapa oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu sapaan Allah atau gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut.
anu tahulon dalo tika ita, berarti orang yang kulitnya agak hitam. Tipadaa berarti tak ada sapaan-sapaan. Jadi Nabi Muhammad pun disapa oleh Allah dengan keadaannya. Nabi Muhammad pun disapa oleh Allah dengan keadaannya. Ketika beliau meminta selimut, maka disapa oleh Allah dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sehingga di mana-mana sering saya sampaikan, ada beberapa ayat yang kita baca, kita berhenti sejenak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat itu merupakan nama Nabi Muhammad. Termasuk yang tadi ya ayyuhal muzammil, itu kan Nabi Muhammad. Maka kalau kita baca ayat itu, sedikit kita berhenti dan membaca salat ya ayyuhal muzammil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, baru sambung. Sama dengan kita membaca Yasin, itu pun Nabi Muhammad. Pulanga wita, itu gelar penghormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Toha, itu gelar penghormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca dalam satu kitab yang diberi nama Dalailul Khairat, ada 200-an, kurang lebih ada 200-an nama-nama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, Toha, Yasin, Alif Lam Mim. Itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita membacanya, kita sedikit berhenti dan membacakan salawat kepada yang punya nama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena kata Nabi, fa innal bakhila dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang kikir, orang yang bakhil, tabung gili, dzukirtu indahu, dibacakan namaku di sampingnya. Lo adu muhemola tio tanggulu mendengar namaku dibaca, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Kata Nabi Muhammad, inilah orang yang kikir, mendengar nama Nabi dibaca tapi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara asma rabbih, orang yang bahagia itu mereka yang membersihkan diri, dan membersihkan diri itu satu di antaranya wa dzakara asma rabbih, zikir kepada Rabb. Fa shalla, dan salat, sehingga tidak bisa dipisahkan antara zikir dengan salat. Maka keliru pemahaman yang salah atau pemahaman yang sesat apabila memisahkan zikir dan salat. Karena pada bawah Allah ta'adita penujam tabi'ah salimah mau kalimah. Ini pemahaman-pemahaman yang sesat, yang tidak berdasarkan tuntunan Allah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir badan itu biqauli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apabila seorang hamba mengucapkan yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wolong wato tuau tahimo kalimah mola la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, illa qala Allah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaqa abdi, benarlah apa yang diucapkan hambaku. Jadi yang membenarkan ucapan itu bukan orang lain, yang membenarkan ucapan itu Allah. Setiap kali kita membaca itu dibenarkan oleh Allah. Sadaqa abdi, benarlah hambaku. Annallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah. Anallah, aku Allah.
la ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Jadi diampuni oleh Allah, disuruh malaikat untuk jadi saksi. Jadi jadi saksi para malaikat, sehingga di dalam kitab Uspuriyah berbicara tentang fadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid ini, ada seorang hamba Allah watalo'eyah mengambil batu, singkat riwayat, lalu dia berucap kepada batu, wahai batu, saksikanlah aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia minta batu yang jadi saksi, wahai batu saksikanlah. Kalau bahasa sederhananya, wahai batu saksikanlah syahadatku ini, kira-kira begitu. Beberapa waktu kemudian seorang hamba ini bermimpi. Namanya mimpi orang soleh kan mimpi yang benar, sebagaimana mimpi para sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah. Bermimpi ketika dia akan digiring ke neraka, akan dibawa ke neraka. Sampai di pintu neraka, tiba-tiba pintu neraka itu tertutup dengan batu yang besar. Dibawa lagi ke pintu neraka yang lain, tertutup lagi dengan batu yang besar. Dibawa lagi ke pintu yang lain, tertutup lagi dengan batu yang besar. Sampai malaikat Zabaniyah ini, malaikat yang menggiring ke neraka ini bertanya, ya Allah, engkau perintahkan kami untuk memasukkan dia ke neraka, tapi setiap kali kami bawa dia ke pintu neraka untuk memasukkan dia ke dalam neraka, pintu neraka itu tertutup oleh batu yang besar. Apa kata Allah kepada para malaikat itu? Bahwa batu itu batu yang menjadi saksi tentang tauhidnya, batu yang menjadi saksi tentang tauhidnya. Jadi saksi. Makanya kalau kita pakai tasbih nih, berzikir, nanti tasbih ini jadi saksi di hadapan Allah. Sekalipun orang-orang Wahabi bilang meniru Hindu, ini kan dangkalnya otak. Sejak kapan orang Hindu berzikir Allah, Allah, Allah? Nabi Muhammad kan tidak melarang. Dalam riwayat itu Nabi Muhammad tidak melarang melihat seorang sahabat yang berzikir menggunakan batu. Allah, Allah, Allah. Nabi Muhammad melihat itu ribet, maka kata Nabi, gunakan ruas tangan, itu lebih memudahkan. Bukan berarti zikir pakai batu dilarang, cuma lebih mudah pakai ruas tangan, karena tidak repot bawa-bawa batu, tidak ribet kesana kemari bawa batu, cukup tangan. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, bahwa Nabi melarang pakai batu, padahal tidak ada larangan di situ. Hanya memberi alternatif yang terbaik. Ini baik, tetapi lebih baik ini pakai ruas tangan karena tidak ribet, tidak bawa-bawa batu. Bukan berarti melarang pakai biji tasbih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah itu seperti itu. Ketika dia meminta batu itu menjadi saksi tauhidnya, maka batu itu menjadi wasilah ketika di hari kiamat kelak. Sama halnya ketika kita menyentuh Hajar Aswad,
Ya, menyentuh Hajar Aswad. Kalau mau dipikir ada Hajar Aswad, tidak ada Hajar Aswad, kan menyembah kepada Allah itu murni. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dalam satu riwayat itu ketika akan menyentuh Hajar Aswad sempat berucap, wahai batu, jika mataku tidak melihat engkau disentuh oleh Nabi, jika mataku tidak melihat engkau dicium oleh Nabi, maka aku tidak akan menciummu, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi karena mata telah menjadi saksi bahwa engkau pernah disentuh oleh Nabi, engkau pernah dicium oleh Nabi, maka aku akan menyentuh dan menciummu. Jadi seperti itulah kita menjadikan biji-biji tasbih atau batu-batu itu sebagai wasilah, bukan untuk disembah, tetapi wasilah, dan mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hajar Aswad pun nanti di hari kiamat akan bersaksi. Kalau kita baca dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, Ka'bah itu diselamatkan oleh Allah, karena Ka'bah itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Siapa yang menyentuhnya, siapa yang beribadah kepada Allah, akan disaksikan oleh menjadi saksi itu Ka'bah, termasuk Hajar Aswad di dalamnya. Hadirin pemirsa Nutijan TV, warga Nahdien yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, aku mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, masuk surga. Masuk surga. Ikhlas, benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga para ulama ahli zikir atau ulama-ulama tariqah membagi zikir la ilaha illallah itu dengan dua. La ilaha itu zikir nafi, kemudian illallah itu isbat. Nafi, meniadakan la ilaha, tidak ada Tuhan, Tuhan jabatan, Tuhan harta, Tuhan nafsu, tidak ada Tuhan. Illallah, isbat, menetapkan satu-satunya Tuhan itu hanya Allah, hanya Allah. Makanya tak mau kalimah itu orang-orang yang mengamalkan zikir tariqah itu kan dibarengi dengan gerakan-gerakan kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia menafikan dan menisbatkan, menetapkan bahwa Tuhan itu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, diisbatkan, ditetapkan di hati. Karena itu penting karena lafal zikir itu harus masuk ke hati. Ketika dia sudah masuk ke hati, maka dia akan membuahkan hasil yang pertama apa? Mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati akan jadi mutmainnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mutmainnah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, dakhalal jannah. Qila ya Rasulullah ikhlasuha. Sahabat tanya, ya Rasul, ikhlas yang dimaksud dengan ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu apa? Upila tujulio ikhlasi mo kalimat la ilaha illallah itu Allah.
Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Nabi, ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu menjaga hak-haknya Allah. Menjaga hak-haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Wajib untuk disembah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu haknya Allah, wajib disembah. Maka tidak ada orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah lalu tidak sholat, tidak puasa. Itu tidak ada. Maka semakin mengucapkan la ilaha illallah semakin terjaga sholat. Karena tanda keikhlasan itu adalah menjaga hak-haknya Allah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang berkembang di masyarakat kita, ada kelompok-kelompok zikir yang tidak mau sholat. Ini yang dimana-mana saya berusaha selalu memberikan pencerahan bahwa tidak ada zikir yang tidak dibarengi dengan sholat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Anu bahasa li aba, ti aba almarhum Kiai Haji Ridwan Podungge, ti aba idu lo kampanye Allah memperkenalkan diri, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk zikir kepadaku. Jadi tidak dipisah zikir-zikir, salat-salat, tidak. Takwi aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi pemahaman yang dijabarkan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus salih, bahwa tidak ada zikir yang terpisah dari syariat salat, atau tidak ada salat yang meninggalkan zikir. Ngopari uwito, ngopari satu paket. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan kemudian dia mengerjakan 1000 kesalahan atau dosa-dosa kecil. Alfa sayyi'atin, 1000 dosa kecil. An'asha alfa sanatin, dan kemudian dia hidup selama 1000 tahun. La yas'aluhullahu an dzanbin wahidin, maka dia tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosanya yang kecil-kecil tadi. Jadi dia tidak akan ditanya, tidak akan disoal oleh Allah. La yas'aluhullahu an dzanbin wahidin, dia tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya yang kecil-kecil tadi, tidak ditanya. Begitu hebatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mampu menghapus dosa-dosa kecil itu. Bahkan kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain atau riwayat-riwayat yang lain, salah satu senjata yang ditakuti oleh iblis pada hamba-hamba Allah itu kalimat la ilaha illallah. Itu pernah disampaikan oleh iblis di hadapan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad keluar dari masjid,
Iblis ada di luar. Kata iblis, aku menghancurkan manusia, ahlaktun nas bidzunubi wal ma'asi, aku hancurkan manusia dengan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni, tapi manusia menghancurkan aku dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Ini senjata yang ditakuti oleh iblis, kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'minu 'alal maqabir, apabila seorang yang beriman melewati pekuburan, orang yang beriman lewat pekuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila seorang yang beriman melewati pekuburan dan mengucapkan zikir yang tadi, jadi lau dia mola kuburu lapatah mau zikiri, nawwarallaha tilkal kubur, maka Allah akan memberi cahaya kepada kubur-kubur itu. Allah menerangi kubur itu. Kulliha, semua kubur yang dia lewati. Wa ghafara liqailiha, dan Allah mengampuni dosa orang yang berzikir tadi. Wa kataba lahu alfa hasanatin, dan dituliskan kepada orang yang berzikir tadi 1000 kebaikan. Wa rafa'a darajatin, dan Allah mengangkat 1000 derajat bagi orang yang berzikir tadi. Wa hatta anhu alfa sayiatin, dan Allah menghapus 1000 kejelekan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa manfaat zikir kepada ahli kubur. Yang bela botala lau demolah yang menzikiri, kubur itu diterangi oleh Allah. Apalagi mani niati mahula-hula tapi hula kubur mani niati la ilaha illallah, sehingga mau zikiri to kubur itu sunnati, bukan bid'ah, sebagaimana fitnah yang disebarkan oleh kaum salafi wahabi. Ini kan fitnah besar. Jelas-jelas di dalam hadis Nabi, idza marral mu'min 'alal maqabir, apabila seorang yang beriman melewati pekuburan kemudian dia berzikir, nawwarallaha tilkal kubura kulliha, dengan faedah zikir itu Allah menerangi kubur-kubur yang dilewati semua. Botal lau demo lauti hanya sekedar lewat dan berzikir, maka zikir itu dijadikan oleh Allah cahaya bagi penghuniku. Apalagi kalau diniatkan, mani niati, sehingga mau kalimat kubur itu sunnati, jangan dipahami bid'ah, jangan. Bahkan Nabi pernah sholat di kubur seorang ibu yang biasa membersihkan masjid, iya kan, ada riwayatnya dalam Sahih Muslim. Nabi pulang dari dakwah, Nabi tanya kepada sahabat, tonuti omatahe mengaatatihi beti, mana ibu yang biasa bersih-bersih masjid? Karena di zaman Nabi ada seorang ibu yang pekerjaannya membersihkan masjid. Azan jam 12, jam 11 dia sudah bersih-bersih. Azan asar jam 3, jam 2 dia sudah bersih-bersih tiap hari. Maka ketika Nabi pulang berdakwah, yang dicari oleh Nabi ibu ini. Mana ti omatahe mengaatatihi? Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, ti oma yang biasa membersihkan masjid ini beberapa hari kemarin meninggal. Begitu rindunya Nabi kepada ibu ini karena kebiasaan membersihkan masjid, kata Nabi, antarkan aku di kuburnya.
Maka diantarkan oleh para sahabat, ya Rasul, timak kubur li oma beti, ini kubur ibu ini yang biasa membersihkan masjid. Nabi sholat di kubur sebagai doa kepada almarhumah. Kalau sholat saja boleh, apalagi zikir. Bukankah sholat itu bagian dari zikir? Aqimis sholata li zikri. Kalau sholat saja boleh, apalagi bukankah sholat itu bagian dari doa? Kalau sholat saja boleh, apalagi baca karena orang dalam sholat membaca Fatihah, dan Fatihah itu bagian dari Quran, sehingga Imam An-Nawawi menjelaskan 4 sunnahnya membaca Quran untuk orang meninggal. Sunnah dibaca di rumah duka, sunnah dibaca di kubur, sunnah dibaca sebagian, dan sunnah baca sampai hatam. Jadi semua ini sunnah. Kemudian dipelintir-pelintir oleh kaum-kaum Wahabiyah dengan fitnah-fitnah yang keji, bahwa membaca Quran untuk orang mati itu bid'ah, zikir untuk orang mati itu bid'ah. Padahal semua pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya itu beberapa kali membaca pernyataan atau videonya Romo Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau menyampaikan, jangan percaya ustadz-ustadz di luar NU, nanti dibohongi. Dan itu kenyataannya sudah banyak. Pernyataan itu bukan pernyataan yang tidak berdasar, bukan pernyataan yang tidak berdasar. Berapa banyak umat-umat kita yang awam dibodohi oleh orang-orang di luar NU, di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini tugas kita untuk menjaganya, membentenginya, salah satunya dengan kajian-kajian online seperti ini. Sehingga mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit kita berbagi, menambah sedikit wawasan, sedikit demi sedikit memperkokoh keyakinan kita terhadap apa yang kita amalkan. Terima kasih. Pertanyaan Ustaz, dari Wahyudin Ishak Bone Pantai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendapatkan curhat teman saya. Katanya beliau sangat ingin dan hatinya selalu bergetar ketika melihat orang berangkat ke masjid, tapi dia sangat sulit mendirikan sholat meskipun sangat ingin melaksanakan. Akan tetapi dia selalu mengucapkan la ilaha illallah paling kurang 100 kali sebelum tidur malam. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Ketika hati itu bergetar berarti ada keimanan. Karena iman itu bahasa hati, bukan bahasa otak. Iya. Di HP ada Quran 30 juz. Sehari semalam putar, dia masuk surga HP. Sama, di HP juga ada rekaman la ilaha illallah diputar sehari semalam. Apakah HP masuk surga karena dengan mengucapkan tidak? Karena la ilaha illallah itu bahasa. Ketika hati itu bergetar melihat kebaikan, melihat orang ke masjid, itu tanda keimanan. Ketika berat untuk mengamalkannya, untuk ke masjid, berarti iman kita masih di bawah. Butuh charge. Lalu bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang diamalkan setiap malam? Bagus itu. Bagus. Imam Bukhari, Abi Hurairah itu setiap malam bertasbih 1000 kali, dibikin simpul dari tali atau dari kain. Subhanallah, subhanallah. Setiap malam sebelum tidur, itu bagus. Tetapi jangan dipisahkan dengan sholat. Paksakan. Memang ibadah itu awal-awal harus dipaksakan. Sehingga dalam Al-Quran kepada anak-anak disuruh pukul. Anak-anak perintah sholat, tidak mau pukul. Pukul dalam artian mendidik, bukan pukul dalam bahasa kebencian, tapi pukul mendidik. Contoh pukul mendidik itu begini: kalau mau sholat nanti mau dapat uang 50.000. Memukul hati mereka, memotivasi hati mereka. Sama dengan orang tua, atau kalau juara 1 mau beli sepeda.
Nah, jadi dengan ibadah pun begitu. Bahasa memukul bukan berarti dipukul dalam bahasa kebencian, tapi memberi motivasi, dipukul hati mereka untuk beribadah. Karena memang ibadah itu awalnya harus dipaksakan. Maka kepada saudara yang bertanya, zikir la ilaha illallah itu sudah bagus, diamalkan setiap malam, tetapi tetap harus sholat, karena kedua-duanya satu paket, begitu. Nah, yang kedua Ustaz, ini menarik dari Rita Sumitro. Bagaimana pandangan Ustaz? Ada yang menamakannya majelis zikir atau ahli zikir, tapi mereka dalam komunitasnya menampilkan kesaktian setelah selesai berzikir. Ya. Contoh, terkena barang tajam tapi tidak terluka, dan itu sengaja dipertontonkan. Mohon pencerahan. Iya. Kalau hal-hal yang seperti itu di NU pun ada namanya pagar nusa, iya kan, ilmu-ilmu kanuragan. Itu hanya sebagian kecil dari efek zikir. Efek zikir. Rotibul Haddad, kita sering baca Rotib Haddad. Rotib Haddad itu kan al-hadid, besi. Jadi kalau mau suka jadi kabal, amalkan saja Rotib Haddad, besi, begitu, bisa. Tetapi kan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama zikir, tujuan utama mengucapkan la ilaha illallah agar kita dekat dengan yang punya nama la ilaha illallah. Tapi mempertontonkan. Kalau soal mempertontonkan itu kembali kepada orangnya. Ini mempertontonkan ini dalam rangka atraksi atau dalam rangka riya, kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahasa riya, bahasa hati. Tidak tahu. Jadi saya hanya berhusnuzan saja, mungkin dipertontonkan itu sekedar untuk atraksi, iya kan, karena mungkin mereka ada komunitas. Kalau di Gorontalo kan macam Kiai Haji Sarmada Inaku punya kelompok zikir dan punya ilmu kanuragan, iya kan, ada punya majelis. Mungkin mereka pun sekedar untuk istilahnya ini atraksi, iya kan. Ada lupa namanya, yang di Bengawan Solo, banyak kelompok-kelompok. Kalau di Jawa kan banyak, ya, di setiap pondok pesantren ada, tetapi semua dinaungi dalam pagar nusa. Itu efek zikir, boleh. Orang berzikir untuk kabal, untuk kesaktian, ada ilmunya, ada caranya, boleh. Tetapi pada hakikatnya zikir bukan untuk itu. Zikir bukan untuk itu. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam tidak dimakan oleh pisau karena zikir, boleh, ada ilmunya. Cara-cara seperti itu ada ilmunya dan harus belajar pada ilmunya, karena jangan sampai syirik. Khasiat zikir itu namanya khasiat zikir, boleh, tetapi harus belajar pada ahlinya biar tidak syirik. Karena ada beberapa kelompok-kelompok yang seperti itu akhirnya melenceng, lebih fokus kepada kanuragan dan meninggalkan ubudiyah kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga di pondok-pondok pesantren itu ilmu-ilmu begitu diajarkan kepada santri-santri yang sudah senior, yang pemahaman agamanya sudah matang, yang baru ibtidaiyah, sanawiyah belum. Nanti itu diajarkan kepada santri-santri yang sudah senior, yang pengamalan zikirnya sudah mulai bagus, yang tauhidnya sudah mulai tertata, itu baru diajarkan, gitu. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktu pemirsa Nutijan TV di mana saja berada. Dengan harapan dan doa, kita doakan kembali dan terus kita doakan mudah-mudahan musibah bencana virus corona ini segera berakhir, sehingga kita kembali kepada aktivitas yang normal. Dengan syarat dan ketentuan, mari kita patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah husnul khotimah. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila